pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Kau masih memberikan kami kepercayaan waktu untuk kami bisa selalu Tuhan melayani-Mu. Kami bisa semakin Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Persiapkan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, mari sucikan dan kuduskan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati sidang jemaat Tuhan sampai tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara siap memuji Tuhan? Mari kita semua bangkit berdiri. Jiwaku
kita masih tetap bangkit berdiri, masih kuat memuji Tuhan dengan berdiri. Kita mau angkat pujian. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biar semua kita yang bernafas, yang masih diberikan waktu, kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Dia. Haleluya. bersyukur, amin. Kita terima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menikmati hari ini semua anugerah Tuhan. Dan sesuai dengan janjinya, Dia akan datang kembali menjemput kita, menjemput saudara dan saya. Tentunya kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa
Kita mau siapkan, kita mau angkat pujian. Sering ku tak mengerti Tuhan. Haleluya Yesus. Sering kami tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Haleluya Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Kerja-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti
pemberitaan firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu kami nikmati pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berkarya di dalam kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan berita firman-Mu hari ini. Kami percaya kuasa Roh-Mu Tuhan menyertai, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini siap Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Karena kami semua yang ada di sini haus akan firman-Mu Tuhan. Dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Ya. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama hari ini bisa duduk kembali di tempat ini untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita harus sama-sama menyadari dulu supaya fokus kita sebagai anak-anak Tuhan benar-benar siap dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam kekekalan atau rumah Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema dunia ini atau bumi ini bukan rumah kita. Wah, luar biasa ya saudara ya. Bumi atau dunia yang sekarang kita tempati ini bukan rumah kita, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rumah atau tempat tinggal itu selalu menjadi prioritas kita dalam hidup. Betul nggak saudara? Saudara mau pindah kemana saja, selalu yang pertama di pikiran kita ketika kita mau pindah, nanti saya tinggal di mana? Ya kan saudara? Pasti kita akan memikirkan tempat tinggal, karena itu kebutuhan yang paling mendasar saudara. Saudara kalau mau pindah ke lain tempat nggak mikirin tempat tinggal, waduh saudara berarti nggak punya program hidup yang lainnya, ya kan? Pindah berarti harus siap dulu ada tempat tinggal di sana. Nah saudara, Tuhan begitu mengerti benar bahwa umat manusia yang diciptakannya itu adalah umat manusia yang membutuhkan tempat tinggal atau hunian yang ideal bagi manusia, saudara. Ya, ideal bagi manusia. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita. Dengan apa saudara? Dengan menyiapkan atau menciptakan seisi dunia ini, saudara. Dunia ini tadinya diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat tinggal, sebagai hunian yang ideal untuk saudara dan saya sebagai manusia ciptaannya. Kalau saja Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka dunia ini yang kita tinggali sekarang ini menjadi tempat yang sangat nyaman untuk kita tinggali selama-lamanya, saudara. Karena dunia ini Tuhan ciptakan di awal-awal penciptaan itu selalu baik. Amin, saudara. Selalu baik. Ketika Tuhan menciptakan hari pertama, lalu Tuhan memandang semuanya itu baik adanya. Sampai hari ke-6 setelah Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Artinya kehadiran kita di tengah-tengah tempat hunian yang diciptakan Allah itu sangat sempurna, saudara. Bumi ini dan dunia ini sebenarnya
sempurna untuk kita tinggali. Berarti ini surga kita sebenarnya. Tapi karena dosa, maka bumi ini terkutuk, tanah dikutuk. Itu sebabnya kita harus kerja keras untuk bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Betul saudara? Karena sudah terkutuk. Dan akhirnya lama-kelamaan sama seperti kita umat manusia yang tadinya diciptakan kekal, saudara, akhirnya harus mengalami tua dan mati. Seperti minggu lalu kita sudah sama-sama khotbah, saya sampaikan kepada saudara tentang kenyataan kematian, ya, fakta satu kematian yang harus kita sama-sama, realita kematian. Itu karena dosa. Begitu juga dengan dunia ini, saudara. Karena dosa, akhirnya dunia ini juga tidak kekal jadinya, saudara. Lama-kelamaan dunia ini menjadi tua. Apalagi dengan keadaan manusia yang semakin jahat, menggerogoti kekayaan dunia ini tanpa melestarikan apa yang sudah Tuhan ciptakan ini dengan sebaiknya, tanpa merawatnya. Maka lama-kelamaan dunia semakin lama semakin hancur. Itu sebabnya kita sering mendengar gempa bumi di sana sini, saudara sekalian, yang ada banjir. Kenapa ada banjir? Ya kan saudara, kenapa ada banjir? Karena manusia udah gak pikir lagi, saudara sekalian, untuk merawat dunia ini. Hutan-hutan semuanya digunduli, ya kan, tidak ada lagi resapan air, saudara sekalian, karena tidak ada hutan. Bangun kota tidak diatur aliran airnya dengan sebaik-baiknya. Yang penting kota dibangun. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Begitu hujan luar biasa, banjir besar terjadi di mana-mana. Nah, ini kan kebobrokan manusia. Akhirnya manusia tidak nyaman lagi, saudara sekalian. Makanya saya katakan dunia ini bukan rumah kita. Oke, saudara, dunia ini bukan rumah kita. Nah, saudara, dan pendahuluan kita, tempat tinggal adalah hal yang penting bagi manusia. Manusia dengan segala daya upayanya berusaha untuk memperoleh tempat tinggal yang layak bagi dirinya. Betul, saudara? Ya, kita berusaha, saudara, kerja keras nih ya, supaya apa? Punya tempat tinggal yang nyaman. Ya kan, saudara? Itu selalu, tidak ada yang tidak. Saudara, karena itu Tuhan Yesus mengerti benar bahwa tempat tinggal merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Maka dalam Kejadian, kitab Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi sebagai tempat hunian yang ideal bagi manusia. Tapi karena dosa, apa yang diciptakan oleh sempurna oleh Allah ini, saudara, dunia ini menjadi hancur lama-kelamaan. Ya, maka dunia ini tidak layak lagi untuk kita tinggali. Itu sebabnya kenapa Yesus harus naik ke surga. Alkitab katakan dalam kitab Yohanes, Yesus menyiapkan tempat yang baru bagi kita. Amin, saudara, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah nanti jadi tempat kita yang sempurna, saudara. Di bumi ini menjadi fana, bumi ini sementara. Ya, bumi ini sementara. Maka kita harus fokuskan hidup kita ke depan, saudara sekalian, yaitu satu tempat di mana Allah sudah menyediakannya bagi saudara dan saya. Nanti minggu ini dalam ibadah kenaikan kita akan bersama-sama belajar makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, hari ini saya ingin memberitahu dulu supaya saudara tahu bahwa bumi ini bukan tempat atau rumah kita, sehingga saudara sekalian kita sama-sama siap untuk naik ke surga di tempat di mana Tuhan sudah siapkan untuk kita. Amin, saudara. Ya, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi mengapa kita harus menyadari bahwa dunia ini bukan
sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita di dunia ini cuma apa, saudara? Numpang. Ya, kita di dunia ini cuma menumpang, saudara. Kita harus menyadari akan hal ini. Ya, ini saya pertegas lagi, saudara sekalian. Kita hanya apa? Menumpang di dunia ini. Oke, saudara. Makanya, saudara sekalian, jangan sampai pikiran dan otak kita hanya mikirin dunia ini saja, ya, tanpa kita menyadari kebenaran ini, saudara. Kita hanya menumpang di dunia ini. Katakan kiri kanan saudara, kamu numpang loh. Cuma numpang ya. Cuma numpang kita di dunia ini, saudara. Bukan rumah kita dunia ini. Ya, kata menumpang dalam teks aslinya adalah paroikia. Kata menumpang dalam teks artinya, yang artinya tinggal di negeri asing. Dan ini berarti juga kita adalah penduduk asing. Nah. Jadi kita makin ngerti ya, saudara ya. Kita makin mengerti nih siapa kita di bumi ini. Oke, saudara. Sehingga saudara sekalian nggak perlu sedih kalau kita belum punya rumah yang bagus. Jangan sedih, saudara sekalian. Jangan juga merasa iri sama orang dunia yang rumahnya keren-keren sampai 3-5 tingkat, saudara sekalian. Terus ya aku boro-boro 5 tingkat, 1 tingkat aja nggak kelar-kelar. Gak usah sedih, saudara. Kenapa? Kita cuma numpang dong. Oke, saudara, kita cuma numpang, kan cuma sementara. Artinya kalau kita numpang, itu satu saat kita harus kembali, ya kan, saudara? Namanya juga numpang, saudara. Kalau namanya numpang, nggak selamanya kita ada di situ, loh, saudara. Makanya sekarang dunia ini bukan rumah kita, saudara. Kita penduduk asing di bumi ini. Kita ini tinggal di negeri asing, saudara sekalian. Nah, ini tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Karena kita menumpang, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka ini menunjukkan bahwa satu, kita bukan pemilik bumi atau dunia ini. Oke, saudara, artinya kita bukan pemilik bumi atau dunia ini. Jadi kita tidak boleh merasa memiliki segala sesuatu di bumi ini, saudara. Nah, kesadaran akan fakta ini begitu penting, sebab pada umumnya manusia merasa bumi ini adalah segalanya, ya kan, saudara? Banyak manusia sudah menganggap bahwa bumi ini adalah segalanya. Makanya saudara sekalian, manusia berusaha mengejar apa yang menjadi kenikmatan dunia ini. Kenapa? Karena bagi manusia dunia ini segala-galanya, padahal cuma numpang kita. Oke, saudara, kan bukan rumah kita bumi ini. Loh. Sebab pada umumnya manusia merasa bumi ini adalah segalanya. Semua yang diraih di bumi ini adalah miliknya karena merasa hasil jerih payahnya. Nah, kan, saudara ya? Rumah, tanya rumah siapa itu? Rumah yang sekarang saudara diami itu rumah siapa? Rumah saya. Saya yang bangun. Tanah. Dia punya tanah. Tanah siapa? Tanah saya. Atas nama saya. Oh, tanah saya itu. Keluarga, jabatan, mobil, uang, bisnis. Bahkan gereja ini, saudara. Gereja siapa ini? Gereja saya. Kita harus sadar bahwa semua suatu saat akan kita tinggalkan. Yang kita bilang itu milik saya, toh nanti juga akan kita tinggalkan semuanya itu. Gak jadi milik saudara lagi. Betul gak, saudara? Karena apa? Karena kita cuma numpang, saudara. Artinya apa yang kita miliki sekarang ini cuma titipan Allah. Oke, saudara?
Semuanya itu sebenarnya milik Allah. Bumi semuanya itu milik Allah. Kita cuma numpang aja, saudara. Amin. Amin. Makanya gak ada yang perlu kita banggakan. Jangan kita bangga punya rumah tingkat luas besar, mobil 10, sudah kita bangga. Kalau Tuhan kirim tsunami, sebentar aja lewat semuanya itu. Betul gak saudara? Lewat semuanya itu. Kalau Tuhan bikin tsunami di Kepri ini, di Bintan ini, apa nggak kebolak-balik ini pulau ini? Kenapa? Karena kita ini pulau yang dikelilingi oleh laut, kan ya saudara? Kita ini provinsi kepulauan. Ini kalau sekali tsunami langsung balik ini pulaunya. Karena ada pegangan, saudara sekalian. Kita di tengah-tengah pulau, kelilingi pulau loh. Jadi apa yang mau saudara banggakan? Iya kan saudara? Makanya kita jangan sombong, saudara. Kita harus sadar bahwa semua yang kita miliki ini bukan milik kita. Oke saudara? Ini milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita bertanya? Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, kita harus ingat sama Tuhan, saudara. Jangan kita makan sendiri untuk diri kita. Saudara ingat cerita kemarin yang saya sampaikan dalam firman Tuhan tentang si Lazarus dan orang kaya, ya kan? Kenapa orang kaya itu tidak duduk di pangkuan Abraham, tapi dia ketika mati masuk ke alam maut, saudara? Karena dia punya kekayaan, tapi kekayaannya itu menjadi miliknya sendiri, saudara. Dia nggak peduli dengan orang banyak, dia nggak peduli dengan Lazarus. Yang penting gua nikmati semua itu. Nah ini yang salah, saudara. Karena kita merasa itu milikku. Jangan ada yang korek, jangan ada yang minta. Ya kan saudara? Jangan ada yang korek, jangan ada yang minta. Karena itu milikku, jeripayaku sendiri. Kita gajian ini, terus orang tua minta lah Kak. Aku yang kerja. Jangan minta-minta, Bapak, Mama. Enggak, ini milikku. Ya kan saudara? Gereja ngomong, bantulah gereja karena gereja butuh ini. Apalah gereja itu? Enak kali dia main minta-minta. Dan aku yang kerja capek, dia main minta-minta aja. Nah kan saudara? Kenapa? Kita jadi egois. Kita nggak menyadari bahwa semua yang kita miliki itu titipan. Amin, saudara? Hanya titipan, kok. Kita nggak boleh punya pemikiran bahwa semua ini harus jadi milikku dan tidak ada yang berani kolek karena ini milikku sendiri. Wah, saudara, sejak kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ini dibayar lunas. Amin, saudara. Dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Sehingga, saudara, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Bahkan nyawa kita ini sudah sekarang milik Tuhan. Amin, saudara. Nyawa kita sekarang sudah milik Tuhan, saudara. Hidup kita ini, saudara. Jangankan harta yang saudara miliki, nyawa saja, hidup saudara aja udah bukan milik saudara lagi, tapi milik Tuhan, saudara sekalian. Tuhan sudah beli harganya lunas dengan darah Yesus Kristus yang sangat berharga dan bernilai itu, saudara. Makanya saudara sekalian, dunia ini bukan rumah kita. Semua yang kita miliki ini hanya sementara, saudara. Tidak usah ada yang perlu kita banggakan sehingga kita merasa sayang untuk meninggalkan semuanya itu. Kalau saudara masih merasa sayang untuk meninggalkan semuanya itu, wah saudara belum siap masuk surga ini. Ya kan, saudara? Karena semuanya ini milik Tuhan. Ya. Saudara ingat cerita Lot bersama keluarganya? Oke, saudara, ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, masih ingat gak saudara? Cerita sekolah minggu. Oke, Tuhan suruh Lot bersama keluarganya untuk lari
Lari ngapain? Tinggalkan semua yang mereka miliki. Padahal Lot waktu itu termasuk makmur, saudara. Karena daerah yang dipilih oleh Lot ketika dia berpisah dengan Abraham itu daerah yang makmur. Amin, saudara. Daerah yang makmur itu daerah yang subur yang dipilih oleh Lot. Tapi daerah itu penuh dengan kejahatan, saudara. Nah, Lot ada di sana. Abraham berdoa ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Abraham berdoa kepada Tuhan, kasihani Lot. Maka Tuhan mengutus 2 malaikatnya ke Sodom dan Gomora untuk menyelamatkan Lot. Saudara perhatikan, Lot disuruh meninggalkan semua harta kekayaannya, rumahnya, lari cepat, nggak usah bawa apa, udah penting selamatkan diri, lari supaya kau selamat. Tuh, artinya harus ditinggalkan. Amin, saudara. Semua yang tadinya milik Lot, harta kekayaan, ternak-ternaknya, rumahnya yang bagus itu harus ditinggalkan, lari. Tapi lihat saudara sekalian, ketika mereka lari di tengah jalan, apa yang terjadi? Istri Lot masih merasa itu milikku di belakang itu. Aduh, saudara, nah manusia kan seperti istri Lot, ya enggak? Hartaku semuanya ini milikku, tidak ada yang korek. Tuhan bilang harus tinggalkan, saudara. Tinggalkan artinya bukan berarti saya jual rumah saya, Pak ya, saya nggak punya rumah. Saya tinggal di pohon aja. Bukan itu maksudnya, saudara. Artinya hati kita jangan terikat ke situ. Amin, saudara. Hati kita jangan terikat di situ. Hati kita harus terikat ke surga. Oke, saudara. Jangan kepada dunia ini, sebab dunia ini sementara, saudara. Dan iblis berusaha dengan segala kemegahan dunia ini menarik hati kita untuk tertanam di dunia ini, saudara. Sehingga hati kita tidak di langit baru, bumi baru, tidak di kekekalan. Itu loh. Amin, saudara. Maka Yohanes berkata, di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada, saudara. Nah, sekarang harta saudara taruh di mana, itu masalahnya, ya kan? Kalau saudara taruh harta saudara di bumi ini saja, toh maka hati saudara cuma ada di bumi. Tapi kalau saudara taruh harta saudara di surga nanti, maka hati saudara ada di sana. Artinya apa yang saudara miliki, kembalikan kepada Tuhan pemilik segalanya. Kita harus lepas dari semuanya itu. Amin, saudara. Kita tidak boleh mencintai dunia ini, saudara. Karena dunia ini sementara. Kita cuma menumpang, harus disadari dan harus diingat itu semua. Kenapa kita menumpang di dunia ini, saudara sekalian? Saya katakan, kenapa dunia ini bukan rumah kita? Karena yang kedua itu, bumi atau dunia ini sedang menuju pada apa? Kehancurannya, saudara. Jangan kita berpikir bahwa 10, 5 tahun atau 15 tahun ke depan dunia makin keren. Ya kan, saudara? Kita berpikir ke depan 20 tahun dunia makin dahsyat. Enggak, saudara. Alkitab menunjukkan bahwa dunia akan semakin hancur. Sedang menuju pada kehancurannya, saudara. Sadarilah bahwa kehidupan di bumi ini hanya bersifat sementara, karena pada akhirnya dunia akan mengalami kehancuran. Kalau kita mengerti benar bumi ini akan hancur, saudara, apakah kita rela meletakkan pengharapan hidup kita hanya pada dunia yang akan hancur ini? Ya kan, saudara? Ini dunia akan hancur. Saudara rela meletakkan pengharapan saudara pada dunia yang akan hancur? Kalau saudara rela, berarti saudara siap hancur juga dengan hancurnya dunia ini. Ya kan, saudara? Mau saudara hancur dengan dunia ini? Apakah itu cita-cita saudara? Tidak kan? Maka kita harus berpegang pada sesuatu yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun juga, yaitu rumah Bapa di surga. Amin, saudara? Harus itu, saudara. Nah, ini yang akan dipikir oleh banyak orang. Orang berpikir bahwa bumi ini selamanya aman. Kalau bisa aku hidup 1000 tahun lagi di bumi ini, wah, hebat kali, saudara sekalian.
Kita aja cuma 70-80 tahun. Karena saudara, nasib kita di bumi ini. Coba. Dari umur saja, minggu lalu kita sudah bahas tentang realita kematian. Sekarang tentang bumi ini bukan rumah kita, supaya kita pikirannya jelas, saudara. Fokusnya tahu kita kemana. Ya kan, saudara? Nah, saudara sekalian, ini tentang peristiwa gempa di NTB bulan Desember 2020. Pernah juga terjadi, saudara sekalian, gempa itu. Itu ada 7 kejadian gempa bumi dirasakan di provinsi NTB. Nah, frekuensi kejadian gempa bumi itu ada 427. Bayangkan, saudara. Ini di satu tempat aja di provinsi kita, saudara. Ya. Terus kekuatan-kekuatan yang lain itu luar biasa sekali, saudara. Jadi grafiknya dahsyat. Nah, dari sini saja, saudara sekalian, saudara bisa lihat di situ titik-titik merah itu titik-titik gempa yang ada di NTB, saudara, Indonesia. Terus saya bayangkan, ini kita baru sebagian kecil kita lihat di negara kita, betul nggak, saudara? Saya nggak perlu meluas sampai ke negara-negara lain. Lihat aja dulu negara kita kondisinya. Apalagi baru-baru kemarin kena gempa lagi kan, timur kan, ya kan, saudara? Kupang sana. Banyak saudara-saudara kita mengalami kematian, saudara, karena gempa itu. Luar biasa, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ini tanda-tanda. Nah, sedangkan bencana tahun 2019 itu periode 1 Januari 2019 sampai 23 Desember 2019, total bencana ya di Indonesia, saudara, itu 3.721 dalam 1 tahun, saudara. 2019 dalam 1 tahun. Ya, yang lebih kecil nggak kelihatan ya. Yang meninggal itu 477. Yang menderita hampir 6,1 juta, saudara. Itu baru 1 tahun aja. Kita kan di Indonesia sudah berapa tahun, kan, saudara? Ya kan, ini baru prediksi berapa tahun, 1 tahunnya tahun 2019. Kondisi malapetaka, musibah yang terjadi di Indonesia itu 3.721 bencana. Ada gempa, ada banjir, saudara sekalian, dan macam-macam, saudara, tsunami dan macam-macam, saudara sekalian. Itu 3.721. Belum kita lihat lagi tahun 2020 dan memasuki 2021 ini, saudara, pertengahan. Kita belum cek lagi. Ini baru 2019 dalam 1 tahun saja, saudara. Kita sudah melihat begitu dahsyatnya kejadian-kejadian di negara kita. Oke, saudara, artinya apa? Gambaran, saudara, ini sinyal bahwa dunia ini akan sedang menuju pada kehancurannya, saudara sekalian. Nah, 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 9, ayat 10 sampai 11, saudara. Dikatakan demikian, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betul kan? Dunia menuju kehancuran. Betul nggak, saudara? Ya, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, saudara. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Wah, luar biasa, saudara. Maka saudara mau selamat dari hancurnya dunia ini, saudara harus tahu bahwa dunia ini bukan rumah kita. Amin, saudara. Maka untuk selamat dari dunia yang sedang menuju pada kehancuran ini, cuma satu hidup yang harus kita miliki, hidup suci dan saleh. Amin, saudara. Hidup suci dan saleh, saudara.
Lu lihat, coba bisa bayangkan gak kalau dunia seperti ini? Hah? Ini kalau sudah begini, saudara gimana? Mau bertahan di dunia seperti ini, saudara hangus. Bayangkan saudara, kita gak pernah bayangkan. Saya ketika lihat gambar ini, wah, kalau hancur lebur kayak gini, selesailah hidup kita. Ya kan saudara? Ini bisa terjadi saudara. Kemungkinan ini bisa terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kitab. Kenapa? Karena satu, ada pemanasan global. Oke saudara, ada pemanasan global. Ini adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca seperti emisi CO2, karbon dioksida yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil atau dari deforestasi, di mana gas-gas tersebut dapat merangkap panas yang seharusnya lepas dari bumi. Jadi bumi kita itu ada atmosfer yang melindungi dari matahari. Makanya sinar matahari itu nggak bisa langsung nembus ke bumi karena ditahan oleh rumah kaca yang kita sebut sebagai atmosfer. Oke saudara, sehingga saudara panas, berdiri di panas masih aman, ya masih aman. Kenapa? Karena atmosfer itu masih meliputi kita. Nah, atmosfer kita mulai menipis loh sekalian. Maka panas kita mulai luar biasa, betul nggak saudara? Nah, saudara bayangkan kalau gas-gas CO2 itu naik ke atas. Ini karena banyaknya pabrik-pabrik, asap-asap dari segala macam pabrik, pembakaran hutan dan lain sebagainya, saudara, itu naik asap itu, dia nanti akan mengendap di atmosfer. Nah, ini akhirnya asap panas itu yang harusnya keluar dari bumi karena ada CO2 dari bawah, ngendap dia di atmosfer. Nah, ini kalau di sinar matahari nembus ke situ, itu panasnya akan semakin luar biasa ke bumi, saudara sekalian. CO2 yang mengendap itu di atmosfer rumah kaca itu. Nah, ini yang membuat dari pemanasan global terjadi, saudara. Kan dunia sekarang pabrik dan sebagainya kan makin luar biasa, pemakaian alat-alat kendaraan semuanya, saudara, kebakaran di sana sini terjadi, saudara. Itu asap CO2 naik ke atas semua, saudara. Ini sebenarnya berbahaya. Kenapa? Ini bisa memantulkan sinar matahari balik lagi ke kita. Setelah sinar matahari menembus atmosfer itu, panasnya kembali lagi kepada kita. Nah, inilah pemanasan global. Ini yang akan terjadi. Bayangkan kalau ini terus meningkat setiap saat, tahun demi tahun, apakah panas bumi ini, saudara? Ya kan? Bisa panas bumi ini. Makanya kutub utara itu sampai akhirnya mencair, saudara. Kalau kutub utara mencair, akhirnya volume air di laut itu makin naik. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya banjir, saudara, dan tsunami. Itu loh, saudara sekalian. Bayangkan sampai sejauh itu kehancuran bumi ini. Makanya saudara sekalian, semua yang kita miliki ini jangan merasa itu milik kita, saudara. Karena suatu saat saudara nanti akan kecewa. Bukan kecewa lagi, kecewa. Itu saking kecewanya. Dunia ini sementara dan dunia ini bukan rumah kita. Amin, saudara. Dan yang lebih berbahaya lagi, saudara sekalian, perkembangan daripada senjata nuklir, saudara. Ya, dalam jumlah total hulu ledak nuklir dunia sebenarnya dilaporkan menurun pada awal 2019 dibandingkan dengan tahun lalu. Meski demikian, sebagian persenjataan nuklir tersebut dilaporkan semakin besar dan semakin modern. Dan menurut semua laporan yang dirilis pada Senin 17 Juni 2009, awal 2019, negara-negara pemilik senjata nuklir seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Cina, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara diperkirakan memiliki total 13.865 senjata nuklir. Senjata nuklirnya memang tidak bertambah, saudara, bahkan sengaja dikurangi. Tetapi yang ada itu dibikin semakin modern. Artinya daya ledaknya dibuat semakin dahsyat walaupun makin sedikit. Nah, ini kan kalau apalagi kalau mulai panas hubungan diplomasi antar negara, apalagi negara-negara yang penghasil dan produksi nuklir ini, terjadi perang nuklir, saudara, itu lempar
nuklir 1, 2, 3 aja selesai Indonesia. Jadi memang saudara sekalian, kalau umur bumi ini bisa saja jadi dipersingkat kalau terjadi peperangan antar penghasil senjata nuklir ini. Amerika dan Cina sekarang kan sedang berseteru masalah ekonomi, ya kan saudara? Kita nggak tahu apakah COVID-19 ini termasuk salah satu senjata perang yang kita tidak sadari, cuma dampaknya bisa menyebar sampai ke kita juga, saudara. Kita kan nggak tahu, saudara, peperangan ini. Tapi nanti bisa sampai ke sini, saudara, ujung-ujungnya. Kalau sampai perang ini terjadi, maka begini yang akan terjadi. Oke, saudara, ini yang akan terjadi sesuai dengan penggenapan Alkitab. Unsur-unsur dunia akan hancur oleh nyala api. Siapa yang membuatnya? Manusia juga. Tolong saudara. Maka dunia ini bukan rumah kita. Oke saudara, karena dia sedang menuju pada kehancurannya. Sadari itu. Luar biasa ya. Tuh lihat nuklirnya kalau meledak tuh saudara sekalian. Apakah dahsyat dampaknya itu? Terikat saudara. Saudara lihat, ingat peristiwa bersejarah Hiroshima Nagasaki, ya kan? Sampai sekarang dampaknya masih ada saudara. Itu zaman dulu, tahun 1945 ya. Itu apalagi sekarang saudara. Tahun 1945 aja nuklirnya udah gila kayak gitu saudara. Apalagi nuklir zaman sekarang lebih modern dan bulu ledaknya lebih ngeri saudara. Ini yang ditakutkan sekarang bangsa-bangsa. Kalau terjadi perang nuklir ini selesai bumi, nggak lama saudara. Ini begitu diluncurkan dalam sekian menit saja bumi hancur luruh semuanya. Nggak pakai hitungan hari saudara. Nggak sampai sehari selesai bumi ini. Tuh saudara. Maka kita harus menyadari bahwa memang bumi ini bukan rumah kita. Amin, saudara. Kita harus sadari itu, saudara. Nah ini yang harus kita sama-sama miliki. Gaya hidup kita selama menumpang di bumi ini, apa yang harus kita miliki? Pertama, 1 Petrus 1 ayat 17, hidup dalam ketakutan. Yaitu hidup saleh. Saleh itu dalam kalimat yang sesungguhnya dalam pengertian dalam teks aslinya itu artinya sebenarnya takut dan hormat pada Allah. Nah, jadi kita harus hidup dalam takut dan hormat pada Allah. Dan dalam 2 Petrus 3 ayat 11 hidup dalam kesucian sekalian. Karena dalam 2 Petrus 3 ayat 11 tadi, yang bisa selamat dari hancurnya dunia oleh nyala api ini, yang bisa selamat hanya orang-orang yang suci dan saleh. Amin, saudara. Hanya orang suci dan saleh. Jadi sebelum dunia ini hangus, maka orang yang suci dan saleh diselamatkan dulu, diangkat. Nah, ya saudara, Tuhan selamatkan dulu saudara sekalian. Begitu Tuhan selamatkan, maka terjadi ini kehancuran bumi itu. Oh saudara. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen cuma fokus pada dunia ini saja, ya, maka kita akan hancur seperti dunia ini hancur. Oke saudara, kebayang nggak saudara bagaimana kehancuran dunia ini? Wah, sungguh-sungguh makanya kita. Amin saudara. Kita sungguh-sungguh saudara, jangan main-main lagi. Nah, penutup saudara, kalimat penutup yang penting sekali untuk kita. Keadaan kita sebagai orang yang menumpang di bumi ini adalah menjalani hidup untuk apa? Disempurnakan seperti Bapa atau dikembalikan ke rancangan Allah yang semula, serta menolong orang lain mengalami hal yang sama
itulah pelayanan yang sesungguhnya. Jadi mulai dari diri kita kembali kepada rancangan Allah yang semula, yaitu menjadi serupa segambar dengan Allah. Setelah kita mengarah ke sana, kita juga harus menolong orang lain, menolong keluarga kita, anak-anak, suami, istri, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tolong supaya mereka juga melakukan apa seperti yang kita lakukan. Nah, itulah pelayanan yang sesungguhnya, saudara. Yang namanya pelayanan itu. Jadi kalau saya berusaha untuk jadi benar, saya juga harus ajak jemaat semua harus jadi benar. Istri, anak-anak saya harus saya ajak jadi benar. Saudara yang dari jemaat juga saya harus ajak jadi benar. Itu pelayanan yang sesungguhnya, saudara. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, tidak ada hal yang lebih besar dalam hidup ini. Ini penting nih. Tidak ada hal yang lebih besar dalam hidup ini kecuali dibentuk dan diproses menjadi pribadi yang layak untuk menjadi anggota kerajaan surga. Jadi nggak ada hal yang lebih besar, saudara, kecuali dibentuk, diproses menjadi pribadi yang layak untuk menjadi anggota kerajaan surga. Jadi yang terpenting dalam hidup ini adalah rela dibentuk dan diproses menjadi pribadi yang layak untuk menjadi warga kerajaan surga. Amin, saudara. Kita harus rela. Apa sih yang belum beres dalam hidup saya, Tuhan? Saudara harus mulai perbaiki. Amin, saudara. Harus mulai perbaiki. Kita nggak boleh merasa nyaman dengan kehidupan kita sekarang ini. Saya biasa-biasa saja. Saya aman-aman saja. Saya nggak mau berubah. Saya mau seperti dulu. Nggak mau saya berubah. Ini udah enak sifat saya seperti ini. Puas saya. Jangan, saudara sekalian. Men, jangan. Kita jangan merasa nyaman dengan sifat ini. Kita harus terus introspeksi diri kita dan perbaiki terus menerus supaya kita semakin layak menjadi warga kerajaan surga. Amin, saudara. Itu yang penting buat hidup kita. Jadi selama kita ada di bumi yang bukan rumah kita ini, saudara sekalian, selama kita ada di bumi yang bukan rumah kita ini, selama itulah kita harus mempergunakan waktu kita untuk membenahi hidup. Amin, saudara. Untuk memperbaiki karakter kita, untuk memperbaiki cara berpikir dan cara bertindak serta berkata-kata kita, saudara. Itu yang paling penting, saudara, supaya kita layak nanti masuk dalam kerajaan surga yang nanti kita akan merayakan bersama-sama kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oke, saudara, dia mempersiapkan rumah itu buat kita supaya kita ada di sana. Nah, makanya kita siapkan diri kita supaya kita bisa masuk ke rumah yang sedang Tuhan Yesus siapkan. Amin, saudara. Jadi hidup ini ada dua, mau siap di dunia ini atau mau mempersiapkan diri di dunia yang akan datang, langit baru dan bumi yang baru. Pilih mana? Di langit dan bumi yang sekarang ini atau langit dan bumi yang akan datang yang disiapkan Yesus? Pilih mana? Langit yang akan datang yang disiapkan oleh Yesus. Karena langit dan bumi yang disiapkan oleh Yesus itu sifatnya kekal sempurna, saudara. Gak ada yang bisa menggoncang lagi apapun itu, saudara. Tolong. Sebenarnya langit dan bumi kita yang sekarang kita tempat ini seperti yang sudah Tuhan persiapkan sebenarnya. Tapi karena dosa, langit dan bumi sekarang ini hancur, saudara, sedang menuju pada kehancurannya karena dosa itu. Makanya Yesus harus mempersiapkan tempat yang baru untuk saudara dan saya, satu tempat yang sempurna. Dan orang-orang yang ada di sana harus sempurna dong, karena tempatnya kan sempurna. Amin, saudara. Tempatnya kan sempurna. Gak mungkin kitanya yang menempati di sana fana. Gak bisa, saudara. Gak diterima di sana. Karena hidup kita masih duniawi. Kita gak terangkat, nanti kita hancur nanti bersama-sama dengan hancurnya dunia yang tadi itu kita lihat, gambar ngeri kan? Ya gak, saudara?
Makanya kita persiapkan diri supaya kita jadi sempurna, sehingga kita bisa masuk tempat yang sempurna yang disiapkan oleh Yesus. Amin, saudara. Ingat sekali lagi, dunia ini bukan rumah kita. Amin. Kan kita di bumi ini satu, menumpang. Hanya menumpang. Kita orang asing di bumi. Kita sebentar lagi pulang kampung. Kalau sekarang nggak boleh pulang kampung, tapi nanti pasti kita pulang kampung. Kita pasti pulang kampung. Surga yang kekal itu, langit baru dan bumi yang baru itu yang sudah Tuhan Yesus siapkan. Itu kampung kita, saudara. Amin. Sudah disiapkan Tuhan. Gak ada yang bisa menghalangi. Covid pun tidak bisa menghalangi kita ke sana. Bahkan Covid itu bisa membuat kita makin cepat ke sana. Buat orang dunia itu penghalang, buat kita itu jalan. Iya kan? Oh, betul, saudara. Saya lihat sekarang di FB banyak pendeta-pendeta yang mati, saudara. Banyak. Teman-teman saya banyak yang lewat. Saya bilang orang-orang yang takut Tuhan yang benar-benar pada mati semua ya. Karena memang bukan rumahnya ini Covid ini sebagai jalan aja untuk cepat sampai ke rumah yang sesungguhnya, saudara. Enggak, saya bilang, aduh Tuhan, ini pendeta-pendeta pada mati. Saya pendeta. Siap nih. Semua kita ini hamba Tuhan, bukan cuma saya. Saudara semua hamba Tuhan. Amin, saudara. Kita harus siap. Oke, saudara. Dunia yang baru yang Tuhan siapkan. Karena itulah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Langit dan bumi yang baru yang sedang Yesus siapkan. Nah, dunia yang sekarang ini, saudara jangan harap dunia yang sekarang ini akan jadi surga. Jangan. Karena akan hancur dunia ini. Ya, berjalannya waktu. Saudara lihat saja. Lihat kabar-kabar di berita-berita nasional dan berita-berita internasional. Apa yang sedang terjadi dan bergolak di bumi ini. Ketika saudara melihat berita-berita itu, saudara akan makin bisa ambil kesimpulan, ternyata dunia makin kacau. Saudara lihat saja dunia sekarang ini, ya kan? Apa yang sedang terjadi dengan dunia sekarang ini? Bencana-bencana di sana sini terjadi, saudara. Ya, banyak orang yang mati. Wah, luar biasa lah. Oleh sebab itu, saudara, kita fokus pada rumah kita di surga. Amin, saudara. Saudara mau? Amin. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, tidak ada hal yang lebih besar dalam hidup ini kecuali dibentuk dan diproses menjadi pribadi yang layak untuk menjadi anggota kerajaan surga. Ya. Jadi ingat saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, mari siapkan diri kita untuk kita masuk di dunia yang memang sesungguhnya menjadi rumah kita, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Ya, itulah tempat kita yang Tuhan siapkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Langit dan bumi yang sekarang kita miliki, yang tinggal ini bukan rumah kita. Ya, jadi kita harus mempergunakan tempat yang sementara ini untuk kita diproses dan dibentuk supaya kita siap masuk tempat yang sempurna yang sifatnya kekal. Oke, saudara, kalau saya tidak pernah pergunakan kesempatan saudara ada di dunia yang bukan rumah kita ini, tidak saudara persiapkan dengan sebaik-baiknya hidup saudara untuk siap masuk ke dunia yang benar-benar rumah kita akan ketinggalan, saudara. Ya, kita akan ketinggalan kalau kita tidak mempersiapkan diri kita selama kita ada di rumah yang bukan rumah kita ini, yaitu di dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, menguatkan hati, pikiran kita, dan membuka cara berpikir kita tentang keberadaan dunia sekarang ini yang adalah bukan rumah kita, sehingga kita bisa semakin mengerti kemana fokus kita sesungguhnya. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara, dan kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami sekarang semakin menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kami, Tuhan. Dunia yang sekarang ini kami tinggali, ini adalah tempat sementara saja, Tuhan. Karena kami di sini hanya menumpang. Kami di sini di dunia ini hanyalah pendatang. Kami adalah penduduk asing di bumi ini. Karena kami tahu bahwa langit dan bumi yang baru yang sedang Yesus siapkan, itulah rumah kami yang sesungguhnya, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, selama kami diam di rumah yang bukan rumah kami ini, Tuhan tolong kami mempersiapkan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan menuju pada kesempurnaannya, supaya kami siap masuk ke dalam rumah yang sempurna yang Yesus sudah siapkan bagi kami. Tuhan tolong sidang jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan, supaya kami boleh mengerti bahwa apa yang kami miliki sekarang ini di dunia ini hanya sementara dan hanya titipan belaka, Tuhan. Jangan kami terikat dengan semua kemewahan dan kenikmatan dunia ini, karena ini hanya sementara, Bapa di surga. Tapi Tuhan tolonglah supaya kami sebagai jemaat Tuhan mengikatkan hati kami kepada Yesus Kristus, kepada langit dan bumi yang baru, Tuhan, yang dimana kami akan kekal selama-lamanya ada di sana. Dan tolong Tuhan supaya hati kami tertuju ke sana. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan, supaya kami boleh menghayati kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang kami dengar, Tuhan. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam segala pergumulan permasalahan yang ada, Tuhan. Engkau bela bangsa ini ya Bapa di surga. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Tuhan sertai kami umat Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat buat kami umat Tuhan dan buat pemerintah yang ada dalam menghadapi setiap masalah dan setiap persoalan yang ada di negeri kami tercinta ini, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, terutama gereja yang ada di Indonesia. Tuhan, persiapkan gereja-Mu ya Bapa di surga. Karena gereja dalam bentuk bangunan di bumi ini hanya sementara, Tuhan. Banyak gereja-gereja yang hanya fokus pada pembangunan secara fisik, Tuhan, tapi tidak mempersiapkan jemaat untuk dibangun sebagai gereja yang sesungguhnya, yang harus fokus diperhatikan dan dilayani, Bapa. Tuhan tolong Bapa di surga supaya gereja-gereja Tuhan bangkit untuk mempersiapkan diri masuk dalam kekekalan dan hidup bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih banyak, berkati GSKI Kobar di tempat ini Tuhan, supaya gereja ini menyuarakan suara-suara kebenaran Bapa di surga, dapat mengubah hidup kami semua, Tuhan, untuk kami semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak, berkati Ketua Sinode kami Tuhan, Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Tuhan, berikan kekuatan buat dia Tuhan dalam menjalani hidup ini, sehingga dia menjadi teladan bagi kami sebagai jemaat-Nya Bapa di surga. Kami percaya kuasa menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Bapa, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sebelumnya Engkau berkati kami Tuhan dengan berkat dari tempat yang maha tinggi. Mari jemaat Tuhan, bukan kedua belah tangan, arahkan hati dan imanmu kepada Kristus dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera melalui anak Yesus Kristus, serta kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita, menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran, dan menyiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal, rumah kita yang sesungguhnya. Berkat Allah yang maha tinggi ini akan
menyertai kita mulai hari ini, besok sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Allah. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan, saudara sekalian, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.